Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021 untuk kelas 10. Selamat belajar di sekolah baru juga. Semoga dengan adanya pandemi ini tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar, walau kita belajarnya dengan mode daring atau dalam jaringan. Alhamdulillah di tahun ini saya diberi kepercayaan untuk mengajar ekonomi di kelas 10, yaitu di kelas 10 IPS dan kelas 10 bahasa. Di kelas 10 bahasa, ekonomi yang dipelajarinya yaitu ekonomi lintas minat. Apa sih bedanya? Nggak ada ya. Ekonomi yang dipelajari oleh kelas IPS dan kelas bahasa tidak ada bedanya, sama saja materinya. Paling nanti pembedanya ketika akan latihan soal. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengerti dulu apa itu ilmu ekonomi. Di sini dijelaskan bahwa dengan adanya ilmu ekonomi, kita akan diarahkan untuk menjadi rumah tangga yang baik. Ada pula manfaat dan tujuan dari mempelajari ilmu ekonomi. Dengan kita mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat mengenali kebutuhan setiap manusia. Kita juga bisa memahami cara memenuhi kebutuhan yang baik dan benar itu bagaimana. Dan masih banyak hal yang bisa kita pelajari dengan mengenal ilmu ekonomi. Kita maju ke inti masalah dari ekonomi. Inti masalah dari ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan ini terjadi ketika sumber daya yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Salah satu ilmuwan mengemukakan bahwa kelangkaan menjadi sumber masalah ekonomi modern, seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Pengangguran terjadi karena adanya kelangkaan lapangan pekerjaan. Sedangkan kemiskinan terjadi karena adanya kelangkaan aset, kelangkaan kesempatan kerja, kelangkaan kualitas SDM yang tidak sesuai. Sedangkan inflasi terjadi karena adanya kelangkaan komoditas dan jasa. Apa sajakah yang menjadi penyebab kelangkaan? Beberapa penyebab kelangkaan ini akan sangat berakibat fatal bagi pertumbuhan ekonomi. Baik itu perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, ataupun bencana alam. Untuk meminimalisir terjadinya kelangkaan, kita dapat menentukan skala prioritas kebutuhan manusia. Kita harus bisa mendahulukan mana yang lebih penting dan mana yang lebih mendesak. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat meminimumkan kesejahteraan. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Untuk materi pengenalan cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di materi berikutnya. Dadah.